Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang grafik nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi grafik nilai mutlak, saya akan menjelaskan tentang fungsi nilai mutlak. Jadi sebelum ke grafik nilai mutlak, kita harus tahu dulu fungsi nilai mutlak. Nah, bentuk fungsi nilai mutlak, yang paling sederhana adalah fx sama dengan nilai mutlak x. Jadi fungsi yang memuat nilai mutlak, mau itu nilai mutlak x, mau nilai mutlak x tambah 1, atau nilai mutlak x tambah 1 misalkan, atau 2x tambah 1 nilai mutlak x tambah 1. Jadi yang penting jika di situ memuat nilai mutlak seperti ini, ada 2 garis ya. Nah, berarti itu fungsi nilai mutlak seperti itu. Jadi untuk fungsi nilai mutlak. Nah, jadi berdasarkan definisi nilai mutlak, kita dapat mengetahui bahwa fungsi fx ini, fx sama dengan nilai mutlak x, memiliki domain himpunan x di mana x anggota bilangan real, dan range artinya memiliki daerah hasil, range itu ya. Daerah hasil yaitu sama dengan himpunan y di mana y lebih dari sama dengan 0 dan y anggota bilangan real. Jadi y-nya itu atau daerah hasilnya atau fx-nya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi selalu positif jika fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Grafik fungsi nilai mutlak x. Nah, jadi di sini akan dibahas melalui contoh soal. Jadi nanti kita lihat contoh soal. Nah, gambar grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, gambarnya seperti apa? Jadi kita definisikan dulu. Kita tahu definisi dari nilai mutlak x itu, nilai mutlak x sama dengan x jika x lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak x ini sama dengan negatif x jika x-nya kurang dari 0. Lalu kita artikan. Nah, jadi x lebih dari sama dengan 0, maka fx itu sama dengan x. Jadi bentuk grafik fx sama dengan x. Tapi untuk x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Gambarnya seperti apa? Nah, gini. Gambar ini adalah fx sama dengan x. Jadi gambar grafik fx sama dengan x seperti ini. Garis lurus terus sampai hingga. Nah, tapi kita lihat nih. Di sini x lebih dari sama dengan 0. Jadi dari x lebih dari sama dengan 0, dari 0 sampai ke kanan sampai hingga. Nah, makanya saya bedain gambarnya nih. Jadi nanti kita hanya melihat yang ini saja nih, yang warna kuning ini. Garis ini putus-putus, jadi tidak kita lihat. Nah, kita lihat yang ini saja. Tapi tetap digambar aja. Jadi biar nanti kelihatan. Jadi fungsi fx itu seperti ini. Garis lurus terus. Jadi tapi kita hanya melihat yang ini aja, yang kanan. Ya kan? Nah, jadi ini hanya untuk fx sama dengan x. Tapi nilai mutlak x ini ada 2 nih. Yang sama dengan x sama yang sama dengan negatif x. Kita lihat yang negatif x. Untuk negatif x, di mana x kurang dari 0. Jadi gini. Gambarnya tarik ke sini berarti sebaliknya. Tapi, nah, yang kiri saja yang kita lihat. Kenapa? Karena ini, kembali lagi, x kurang dari 0. X kurang dari 0 itu, x-nya ke kiri. Berarti ke kiri. Dari 0 ke kiri terus sampai hingga. Jadi kita gambar, lihatnya yang kuning. Selanjutnya kita gabungkan. Nah, ini gambar grafik fx sama negatif x. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Gambar 1 dan 2. Jadi gambar yang ini terus sama yang ini kita gabungkan ke yang 3. Jadi gini. Nah, jadilah ini gambar fx sama dengan nilai mutlak x. Kita gabungkan dari gambar yang tadi 1 dan kedua. Dan kita lihat ini minimumnya 0 ya di sini. Jadi paling kecil 0, paling bawah di sini. Jadi inilah gambar grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x. Paling sederhana itu. Nah, ini sudah ditambahkan lagi. Nah, ini juga fungsi nilai mutlak. Kenapa? Karena di sini memuat nilai mutlak.
Di sini nilai mutlak X tambah 3, di sini nilai mutlak X tambah 3. Nilai mutlak X ditambahkan 3, nilai mutlak X tambah 3. Ini gambarnya seperti apa? Nah, langkah pertama, kita definisikan ini. Yang di dalam mutlak itu hanya ini X. Ya kan? Jadi, X lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti nilai ini akan sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Sehingga nanti persamaannya Y sama dengan X tambah 3 untuk X lebih dari sama dengan 0. Kita gambarkan ini dulu aja. X tambah 3-nya. Gambarnya gimana? Jadi gini gambarnya. Kita cara menggambarnya ya. Cara menggambar Y sama dengan X tambah 3. Kita misalkan X-nya 0. Jika X-nya 0 ya. Berarti Y-nya 3. Berarti di sini Y-nya 3. Titik misalkan di sini. Terus jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan min 3. Berarti di sini. Jadi ada min 3. Jadi nanti kita garis. Jadi ini adalah persamaan Y sama dengan X tambah 3. Jadi cara gambarnya itu gini. Kita buat X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 3. Ya kan? Terus kita buat Y-nya 0. Jadi X sama dengan min 3 di sini X min 3. Jadi nanti 3 dan min 3 tarik garis lurus. Nah, lalu kita bisa lihat di sini hanya untuk X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu di sini berarti ke kanan. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini kan udah mulai ke kiri nih, berarti ini kita putus. Jadi kita lihat yang kuning saja. Berarti yang kirinya pasti kebalikannya. Kebalikannya ya. Kita lihat. Jadi nanti min X tambah 3. Kalau min X tambah 3, berarti kalau X-nya 0, berarti Y tetap 3. Tapi kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 3. Positif 3 juga, jadi di sini. Nah, tapi yang dilihat hanya dari 0 ke kiri. Jadi nanti ini persamaan Y sama dengan min X tambah 3. Selanjutnya kita gabungkan kedua gambar tersebut. Nah, jadi gambar ini lah. Jadi ini Y sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Itu. Nilai minimumnya 3 berarti. Terus untuk Y sama dengan nilai mutlak X tambah 3 nih. Jadi X tambah 3-nya dimutlakan. Berarti kita lihat di sini X tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Atau X lebih dari sama dengan min 3. Nah, yang dalam mutlaknya kan jadi lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti Y sama dengan X tambah 3 untuk X lebih dari sama dengan min 3. Kita gambarkan dulu nih Y sama dengan X plus 3. Gambarnya sama saja. Y sama dengan X plus 3 ya. Jadi nanti X-nya 0, Y-nya sama dengan 3 di sini. Kita buat Y-nya 0. Jadi X-nya nanti sama dengan min 3 di sini. Jadi nanti min 3 dan 3 tarik garis lurus. Nah, tapi lihat yang kuningnya tuh. Yang tadi gambar yang A, bagian A ya. Yang ini kan yang kuningnya. Karena X lebih dari 0 katanya. Nah, kalau ini X-nya lebih dari min 3, berarti min 3 di sini. Tarik garis ke kanan. Seperti itu. Jadi ini gambar Y sama dengan X plus 3. Tapi bedanya ini yang kuningnya tuh. Di sini dari min 3 kita mulainya. Seperti itu. Terus angka kedua min X min 3. Jadi tetap sama, X-nya kurang dari min 3 berarti. Tapi ininya jadi min X min 3. Kenapa? Karena di sini nilai mutlaknya min dalam kurung X tambah 3. Jadi negatif ini dikalikan dengan X tambah 3 ini. Di negatif kali positif negatif X. Negatif kali positif 3 jadi negatif 3. Nanti gambarnya sama ya. Kebalikannya. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya min 3 di sini berarti min 3. Min 3 dan min 3 berarti ya. Kalau Y-nya 0, X-nya min 3 juga. Jadi min 3 dan min 3 tarik garis lurus, jadi inilah persamaan garis Y sama dengan negatif dalam kurung X plus 3. Tapi kita lihat X kurang dari min 3, berarti min 3 ke kiri.
Lalu kita gabungkan kedua garis tersebut. Nah, jadi begini gambar Y sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Ini pasti gambarnya kaku nih. Ini. Dan selalu menghadap ke atas. Selalu positif ya gitu. Oke, kita lihat ke contoh nomor 3. Diketahui fungsi nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1. Tentukan titik potong fungsi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Lalu gambarkan dan tentukan domain dan range-nya. Oke, kita mulai yang A dulu. Titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Berarti kalau kita ingin mengetahui titik potong sumbu Y, kita buat dulu X sama dengan 0. Kita buat X sama dengan 0. Di sininya kita substitusikan jadi 0. Jadi 2 kali 0 tambah 1. Yang mutlak 1, yaitu 1. Maka titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 1, 0,1. Lalu grafik memotong sumbu X. Jika Y sama dengan 0, berarti kita buat dulu Y-nya 0. Jadi nanti Y sama dengan 0. 2X tambah 1 sama dengan 0. Karena nilai mutlak 0 sama dengan 0, maka 2X tambah 1 sama dengan 0, jadi 2X tambah 1 sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0, maka buat 2X tambah 1 ini sama dengan 0. Jika 2X nilai mutlak 2X tambah 1 sama dengan 0, maka 2X tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita ruaskan, plus 1 ke kanan jadi min 1, jadi X sama dengan min 1 per 2. Jadi X sama dengan min 1 per 2, 0. Jadi titik potongnya 0,1 dan min 1 per 2, 0. Untuk 2X tambah 1 lebih dari sama dengan 0, atau X-nya lebih dari sama dengan min 1 per 2, jadi nanti nilai mutlaknya 2X tambah 1 sama dengan 2X plus 1. Sehingga Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1 sama dengan 2X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan min 1 per 2. Untuk 2X plus 1 kurang dari 0 atau X kurang dari sama dengan min 1 per 2, memiliki nilai mutlak min dalam kurung 2X plus 1. Sehingga Y sama dengan negatif dalam kurung 2X plus 1 untuk X kurang dari min 1 per 2. Jadi grafiknya secara keseluruhannya, kita gambarkan langsung keseluruhan. Kita lihat angka-angka pentingnya. Di sini ada 1 dan min 1 per 2. Dan 0 tentunya. Di sini ada min 1 per 2. Kebetulan sama, berarti kita tulis min 1 per 2, 1 dan 0. Terus kita buat gambar yang ini dulu nih. Yang bagian pertama ini, berarti nanti gambarnya ini. Dari sini, min 1 per 2 ke 1. Tarik garis. Jadi ini persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Terus yang ini, Y sama dengan min 2X plus 1. Sini. Jadi ini min 1 per 2 dan 1, tarik garis lurus. Di sini juga ada nih 1 dan min 1 dan min 1 per 2, tarik garis lurus juga. Tapi kita lihat di sini ada lebih dari sama dengan min 1 per 2 di sini ke kanan, berarti di sini kurang dari min 1 per 2 ke kiri. Berarti kita lihatnya yang min 1 per 2 ke kanan, yang ini. Terus min 1 per 2 ke kiri berarti yang ini. Jadi kita tulisnya yang ini aja. Y sama dengan nilai mutlak 2X plus 1. Seperti itu. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Selanjutnya yang C. Domain grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 1. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya tadi, yang sudah saya sampaikan, domainnya pasti X anggota bilangan real, dan hasilnya dari hasilnya pasti Y lebih dari sama dengan 0. Jadi Y itu pasti selalu bilangannya positif, tidak mungkin negatif. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.